Sudah dapat, katakan amin. Amin betul. Separuh dia tidak buka Alkitab juga amin. Itu tipu itu dia pun nama itu. Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 25 firman Tuhan berkata demikian. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyelipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Salam. Kurang kuat. Shalom. Salam. Saya mau tanya, kita boleh jawab, ini orang Kristen semua? Amin. Benar-benar ini percaya Tuhan semua? Saya mau kasih tahu saudara bahwa kekristenan itu bertingkat-tingkat. Dan karena itu kita bisa ukur kita ada di tingkat mana. Pertama, kekristenan yang paling bawah itu adalah beragama tapi tidak beriman. Beragama tapi tidak beriman. Semua orang beragama, tapi apakah beriman? Belum tentu. Kenapa begitu? Saudara-saudara, kisah tentang kekristenan masuk di NTT itu kisah di mana dibawa oleh penjajah-penjajah. Pendekatannya feodal, paternalistik. Semua orang harus beragama, tapi semua orang mesti beriman. Belum tentu. Apalagi di Indonesia, agama diatur dalam struktur berbangsa dan bernegara. Mau jadi polisi, mesti ada agama atau tidak? Mesti atau tidak? Harus. Mau jadi anggota dewan ada agama atau tidak? Mau jadi guru? Mau jadi bupati? Akhirnya semua orang bisa beragama, beriman. Belum tentu. Kira-kira yang begitu ada di Sabu kok tidak? Di Sabu ada kok tidak? Di Liai? Di yang ini malam ada di sini? Ada juga. Oh, itu bahaya. Jadi beragama belum tentu beriman. Itu tingkat paling dasar dari kekristenan. Kedua, bertobat tapi tidak berbuah. Bertobat tapi ini orang yang bertobat tapi tidak berbuah, itu dia bercerita tentang masa lalu saja. Tiap hari dia datang ketemu orang, dia hanya bilang waktu tahun 1970 pindah di tempat lain, ulang lagi. Waktu tahun 1970 pindah lagi ke satu tempat, ulang lagi. Waktu tahun 1970 satu saat dia baru bangun, orang bilang begini, 1970 sudah bangun. Pernah dengar yang begitu? Yang dia cerita tentang masa lalu saja. Pernah? Nah, saudara lihat saudara, bertobat tapi tidak berbuah, dia hanya urus masa lalu. Saya mau tanya saudara, kira-kira Tuhan bekerja di tahun 2020 kok tidak? Tuhan bekerja 2020 kok tidak? 2021? Kerja. 2022? Nah, kenapa ulang-ulang yang 1970? Sepertinya Tuhan tidak ada di sini. Itu kedua. Ketiga, ini tingkatan yang paling tinggi dan kita bisa ukur kita ada di mana. Kekristenan yang paling tinggi adalah berbuah. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah. Jadi kalau saudara mau supaya NTT penuh dengan kemuliaan nama Tuhan, Sabu Timur penuh kemuliaan nama Tuhan klasisnya. Kalau mau supaya Liai penuh kemuliaan nama Tuhan, berbuah. Kalau saudara tidak berbuah, belum tak. Di sini penuh kemuliaan Tuhan. Ini menarik saudara. Sekarang saudara boleh jawab kuat-kuat. Berbuah bagi Tuhan gampang kok susah? Berbuah bagi Tuhan gampang kok susah? Gampang. Susah kok gampang? Gampang. Gampang kok susah? Gampang. Susah kok gampang? Gampang. Gampang! Berbuah bagi Tuhan tuh gampang. Kenapa gampang? Gampang.
Semua ranting yang melekat pada pohonnya, buah keluar dengan sendirinya tanpa diperintah. Saya mau tanya, pernah lihat pohon mangga? Pernah. Pernah makan buah dari pohon mangga? Pernah. Itu ranting itu ada orang sabu yang perintah dia berbuah. Dia buah keluar dengan sendirinya, amin. Itu berarti ranting yang melekat pada pohonnya, buah keluar dengan sendirinya. Banyak orang rindu berbuah, tapi tidak melekat pada pohon. Akhirnya dia pun buah ada, tapi buah plastik. Pernah lihat lemon plastik? Pisang plastik? Makan enak. Jadi mau berbuah bagi Tuhan, cukup melekat pada pohonnya, buah keluar dengan sendirinya. Yang sekolah angkat tangan, yang sekolah. Sekolah. Oke. Kalau kita belajar tidak akan turun tangan. Dari tanaman yang cari makanan itu apa? Terus akar kirim ke mana? Di daun ada proses apa? Apa? Fotosintesis. Terus setelah jadi makanan dia kirim ke mana? Dia kirim ke ranting, buah keluar dengan sendirinya tanpa disuruh. Banyak orang rindu berbuah tapi tidak melekat pada Tuhan. Bagaimana mau berbuah? Nah, saudara-saudara, sekarang itu ketika kita melihat tentang buah, baru kita mengerti ini tema. Dari buahnya orang kenal pohonnya. Saudara mau tahu pendeta Yandi ini ada Roh Kudus di dia atau tidak? Jangan lihat waktu dia berkhotbah, semua baik habis. Buah yang dihasilkan itu apa? Amin kok. Buah apa itu yang paling penting? Khotbah tentang kasih mati tiap hari dia pun istri pun ini bangka. Di sini ada suami biasa pukul istri? Ada? Di Liaya ada? Itu yang fam apa? Atau saya balik dia pun pertanyaan, ibu-ibu yang biasa kena pukul dari suami coba angkat tangan. Hei jangan! Berani angkat tangan pulang kena pukul ulang. Kamu tanggung jawab. Jadi saudara-saudara, berbuah bagi Tuhan ini nanti sebentar kalau mau lihat supaya hidup penuh dengan Roh Kudus, buah apa yang dihasilkan itu serius. Dan sekarang pembacaan ini kasih tahu kalau saudara menyelipkan dia punya daging, sekarang saudara akan mengenakan roh. Ukuran-ukuran ini akan menjadi pengukur untuk kita. Apakah pada kita ada Roh Kudus atau tidak. Satu, disebutkan apa di situ? Tetapi buah roh ialah kasih. Di Klasi Sabu Timur ini kasih aman kok. Tidak ada yang iri hati. Semua baik-baik. Aman. Kakak adik dong basayang. Tidak ada yang bakalai masalah tanah. Tidak ada. Yang masalah tambah garam ada. Tidak ada. Masalah sembunyi bensin ada. Nah, ini tanda kasih tidak ada. Lalu saudara bicara tentang mau hidup dalam roh. Kenapa sampai bensin saudara baterai kuat-kuat? Ada apa dengan bensin? Ini kita pun soal. Kalau saudara mau tahu, yuk kasih. Kasih itu menunjukkan kepada kita bahwa yang daging kami selipkan. Sekarang kami pakai roh. Roh menggerakkan kami untuk mengasihi. Mari kita ikuti yang saya bilang tentang kasih. Kasih ialah omong. Kesabaran. Kasih ialah kebaikan. Tidak terpatahkan oleh apapun. Tidak terpatahkan oleh apapun. Tidak akan berubah menjadi kebencian. Tidak akan berubah menjadi kebencian. Kita ulang. Kasih ialah kebaikan. Tidak terpatahkan oleh apapun. Tidak terpatahkan oleh apapun. Tidak akan berubah menjadi kebencian. Tidak akan berubah menjadi rujukannya jelas. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Apakah Tuhan Allah mengasihi dunia? Yes. Amin. Amen. Saudara yakin? Yakin. Lalu apakah dunia mengasihi Tuhan Allah? Apa dunia mengasihi Tuhan Allah? Tidak.
Lalu apakah karena dunia tidak mengasihi Tuhan Allah, Tuhan Allah berhenti mengasihi dunia? Tidak. Apakah Tuhan Allah membenci dunia? Tidak. Saudara lihat, tidak terpatahkan oleh apapun. Kalau mengasihi itu begitu. Sehingga seseorang tidak bisa bilang begini, Ina, saya terlalu mengasihi Ina. Tapi waktu tahu Ina punya sifat model begini, maaf. Ya. Pernah dengar itu kalimat? Atau sendiri omong? Itu bukan kasih, itu egois. Itu dia punya nama apa? Kalau engkau hanya bisa mengasihi orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Karena orang berdosa pun bisa melakukan itu. Mengaku kasih, rantai salib besar-besar, padahal tiap hari hidup kerusuhan sayang ada. Oke, saudara tahu kalau kita belajar tentang hukum Taurat itu ada berapa? Hukum Taurat berapa? Dari 10 dijabarkan jadi 613 pasal. Dari 613 pasal dijabarkan lagi jadi ribuan peraturan hidup setiap hari. Tapi Tuhan Yesus menyimpulkan dia dalam 2 kalimat pendek. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sama. Dari 2 kalimat itu Tuhan simpulkan dia menjadi 1 kata saja, yaitu kasih. Jadi kasih itu mencirikan kita berbeda dengan orang-orang lain sebagai tanda salib. Kita sudah salibkan ini habis itu daging, roh yang kita mau. Di salib itu tanda kasih yang sangat besar. Amin kok. Oke, sekarang saya mau tanya. Kita lebih mengasihi diri kita atau lebih mengasihi orang lain? Diri atau orang lain? Diri atau orang lain? Yo, Alkitab bilang begitu. Kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi. Berarti kalau engkau tidak mengasihi dirimu, tidak mungkin engkau mengasihi orang lain. Sekarang saya mau tanya. Apakah orang yang mengasihi dirinya dia mau dia terluka? Dia mau dia hati sakit? Orang yang mengasihi dirinya dia mau dia jengkel? Karena orang mengasihi diri, untuk apa dia jengkel? Sekarang saya mau tanya saudara. Kalau pendeta benci Pak Wakil Bupati, yang rugi pendeta atau Pak Wakil? Kenapa pendeta yang rugi? Setiap kali sebut Pak Wakil pun nama, saya pun hati senang kok tidak? Setiap kali orang bicara Pak Wakil pun kebaikan, saya pun hati senang kok tidak? Tidak. Setiap kali Pak Wakil bilang, "Salam Pak Pendeta," saya pun hati senang kok tidak? Tidak. Kalau saya sayang saya pun diri, saya harus berhenti membenci Pak Wakil Bupati. Amin. Itu kasih. Saya mau tanya saudara, ada orang yang saudara tidak suka dia kok? Ada kok? Yang saudara jengkel kok lihat dia? Ada? Tidak ada. Dia ada duduk di sini? Tidak ada. Ada kok tidak? Coba lihat dia, coba lihat dia. Saudara bisa bertahan lihat dia? Bisa. Tidak bisa. Saudara tahu, kalau kita jengkel orang, ada makanan enak-enak datang, kita sudah lapar, kepingin mau makan, basa-basi kita bilang begini, "Aduh, ini makanan macam pu enak-enak lain. Siapa yang masak ini?" Terus dia bilang, "Itu Ina yang engkau tidak suka itu." Wih, itu langsung nafsu makan hilang. Sengaja terima telepon juga keluar kok jalan, lapar kok. Kalau saudara hidup dengan kasih, pasti aman. Aman kok? Aman. Di sini kasih su bagus. Bagus. Apa? Bagus. Bagus. Yes. Nah, ini bahan refleksi pertama. Karena kalau kita mau pakai roh, yang paling pertama itu apa tadi? Tapi buah roh ialah kasih. Yang kedua apa? Yang kedua apa? Sukacita. Sekarang saya mau tanya saudara, sukacita dan senang sama kok beda? Beda. Sukacita dan senang sama kok beda? Beda. Beda kok sama? Beda. Sukacita dan senang sama kok beda? Beda. Beda. Kok dia pun tulisan saya beda. Yo, tapi memang sukacita dan senang itu dua hal yang berbeda. Apa itu saudara?
Senang itu berkaitan dengan kepuasan-kepuasan yang saudara terima dari luar. Itu senang. Sukacita berurusan dengan sikap kita terhadap sebuah keadaan. Itu sukacita. Saudara, menyangkut senang Alkitab berkata, "Woi! Dua kali lah ya." Oke, dengar. Menyangkut senang Alkitab berkata, ada waktu untuk senang, tapi ada waktu untuk. Jadi kalau saudara sementara senang sekarang, ingat, sedikit lagi susah. Kalau saudara sementara susah sekarang, mungkin sedikit lagi mati. Oh, kita juga tidak tahu kita hidup sampai kapan. Atau di sini ada yang tahu. Tetapi menyangkut sukacita, Alkitab berkata, bersukacitalah Senantiasa. senantiasa. Baik waktu saudara senang, baik waktu saudara. Susah. Tapi mari kita jujur, ada banyak orang cari Tuhan untuk dapat senang, bukan sukacita. Tapi kalau senang yang saudara cari, saudara, dunia bisa berikan bagi saudara. Kalau sukacita yang saudara cari, hanya bisa ditemukan di dalam siapa? Uang yang banyak membeli kesenangan, tapi tidak dengan sukacita. Uang banyak itu bisa beli tempat tidur mahal atau tidak? Bisa beli AC yang 2 PK atau tidak? Bisa. Tapi saudara bisa beli tidur nyenyak? Bisa. Uang yang banyak bisa beli makanan kok tidak? Makanan yang mahal bisa beli kok tidak? Tapi saudara bisa beli selera makan? Berarti untuk sukacita tidak terbeli dengan uang. Sekali lagi, kalau senang yang engkau cari, dunia bisa berikan bagi saudara. Tapi kalau sukacita yang saudara cari, hanya bisa ditemukan di dalam siapa? Ada orang di Kupang itu yang kalau dia pemalas dia bilang begini, mari kok kita pi ini Lipo, kita pi tanganga-tanganga Jubai, cari-cari senang. Terus kalau mati senang, coba bayangkan sampai sana kita kan hanya mau lihat-lihat barang. Orang lain belanja baru kita hanya lihat saja. Orang lain belanja kita lihat saja. Hati senang. Tidak lama nanti kita bilang, ama foto saya Dodi. Orang lain pulang bawa barang, kita pulang bawa foto. Senang. Banyak orang cari Tuhan itu untuk senang, bukan sukacita. Bahkan dalam ibadah, banyak orang ingin bersenang-senang, bukan ingin bersukacita. Saya mau kasih tahu saudara, senang itu bagian dari sukacita, tapi senang itu bukan sukacita. Sama ke ban itu, tahu ban? Tahu ban? Nah, ban itu bagian dari oto, tapi ban itu bukan oto. Supaya jangan baru naik ban kira dia sudah naik oto. Senang dan sukacita dua hal yang berbeda. Amin kok? Oh, saya senang orang-orang kesehatan dong selalu bilang kebersihan bagian dari iman. Amin. Oh memang kebersihan bagian dari iman, tapi kebersihan itu bukan iman. Sebab kalau bersih itu yang iman, banyak orang lebih bersih dari kita. Betul ke tidak? Sehari ini bersih kok kotor. Sehari ini itu bersih kok kotor. Bersih bagian dari iman, tapi bersih bukan iman. Supaya jangan salah. Nah saudara lihat, orang bersuka cita itu, dia tahu dia pusikap. Dia tahu dia pusikap terhadap keadaan. Baik senang, baik orang yang bersuka cita. Kalau dia mengambil sebuah sikap iman, ada orang mati, orang pun istri sedih, keluarga sedih, betul ke tidak? Atau di sini kalau orang mati kita senang. Oh yang judi dong senang sedikit. Oke. Waktu orang mati dong sedih. Orang yang bersuka cita, dia datang dia tanya pada apa yang dia imani. Dia tanya begini,
Apa yang saya imani tentang kematian? Oh, yang saya imani tentang kematian ialah mati bukan akhir dari segala sesuatu. Mati adalah tempat di mana kita diubah dari tubuh yang dapat binasa ke dalam tubuh yang tidak dapat binasa, supaya kita hidup dalam kekekalan bersama Kristus di sorga. Berdasarkan keyakinan iman itu dia menyanyi, sabar dalam susah. Saudara tidak tahu ini lagu? Tidak tahu? Nah, kenapa suruh saya solo? Sabar dalam susah. Sabar apa? Tuhan ada sertamu. Sabar apa? Beri kuat padaku. Karena dia bertanya apa yang dia imani. Orang yang percaya Tuhan ada masalah kok tidak? Ada. Pasti ada. Karena ada masalah itulah dia bertanya. Setiap kali berjumpa dengan masalah dia tanya, apa yang saya imani? Supaya sikap dia sesuai dengan apa yang dia imani dan sukacitalah dia. Makanya Paulus bilang, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa dan mengucap syukurlah dalam segala hal. Sikap. Tanya, saya mau tanya, saudara punya masalah kok? Ada masalah? Ada. Tidak usah omong. Saya lihat yang ini muka masalah semua. Masalah ialah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Harapan menikah umur 28. Sekarang sudah 36. Masa harapan menikah dan dia. Ternyata dia nikah dan kita pun teman. Masalah. Tapi kalau ada masalah begitu tanya, apa yang saya imani? Amin kok. Amin. Ini orang punya orang tua mati kok, orang ada sedih dia datang dia, Pak Pendeta saya satu lagu sebelum firman, saya satu lagu. Terus dia mulai menyanyi. Di dalam doamu kau sebut nama. Itu separuh mulai. Terus di interlude-nya dong suruh anak kecil satu baca puisi dengan judul Ditinggal Ayah. Menurut saudara orang sedih kok tidak? Habis menyanyi baru dia bilang semua menangis. Bangga kalau bikin orang menangis. Orang kalau sudah kedinginan karena kehujanan, jangan celup tambah dia di kolam. Di sini ada yang orang susah dia datang bikin tambah sedih lah ya ada. Ada di sini. Laki-laki kok perempuan. Laki-laki kok perempuan. Nah dia pakai baju warna biru. Satu. Tadi apa? Kasih. Satu apa? Kasih. Apa? Kasih. Dua. Sukacita. Tiga. Apa? Saya mau tanya saudara. Di sini penuh damai sejahtera. Penuh. Aha. Saya mau kasih saudara. Damai sejahtera ialah segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi umat manusia. Itu namanya damai sejahtera. Nah, segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi umat manusia yang disebut damai sejahtera itu tidak semuanya enak. Betul ke tidak? Tidak semuanya enak. Saya pakai contoh saja. Saudara pernah sakit gigi? Pernah rasa sakit gigi? Dia sakit kok tidak sakit. Itu namanya sakit gigi. Itu orang yang cipta dan menyanyi itu lagu yang bilang lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Itu karena dia belum pernah rasa.
Sakit gigi tuh bapak, kita pakai kepala taruh di bawah, kaki di atas. Malam tidak bisa tidur, taputar. Orang menyanyi di ruang sebelah, kita yang tersinggung di sini. Sakit gigi tuh sakit hati lah, sakit semua. Betul Nah, saya mau tanya, siapa yang waktu dia sakit gigi, dia putar ame air gula manis tinggi, terus dia kumur-kumur. Di sabu bisa begitu? Bisa. Terus kita tanya, kenapa kumur air gula? Dia bilang, bapak biar rayu ini ulat dong, jangan terlalu apa. Bisa begitu? Bisa. Saudara lihat, untuk mendatangkan kebaikan, itu obat pahit bapak. Obat pahit. Jadi jangan saudara pikir mendatangkan kebaikan semua enak. Jangan pikir begitu. Tuhan mengerjakan banyak hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Kadang-kadang tidak pas dengan yang kita mau. Kadang-kadang tidak pas. Manusia ini selalu ada dalam 3 kondisi yang akan saya sebutkan ini. 1, ada kondisi di mana kita mau dan Tuhan juga mau. Nah, itu bunyi di. Saya mau tanya saudara sekali, pernah alami kok tidak kita mau dan Tuhan mau? Pernah? Itu saudara purasa karmana. Witalau senang kapingin bersaksi di segala tempat karena pas kita mau Tuhan juga, pas kita mau Tuhan juga. Sekarang saya tanya, pernah kok tidak saudara alami kondisi kedua ini? Kita mau tapi Tuhan tidak mau. Pernah? Lebih banyak dari yang kita mau dan Tuhan mau. Lalu sekarang, ketika saudara mau dan Tuhan tidak mau, apa perasaan saudara? Saudara bisa putus asa. Saudara bisa banding-banding. Tuhan itu kenapa dia yang pemalas gereja saya? Tuhan itu pernah. Itu kalau pas kita mau Tuhan. Tapi ada kondisi ketiga saudara. Kondisi di mana Tuhan mau tapi kita yang tidak mau. Pernah alami kok tidak? Banyak yang Tuhan mau tapi kita tidak mau. Contoh. Kalau kita bicara dalam konteks kasih, kan Tuhan tidak mau kalau kita saudara dan saudara bertengkar, berkelahi toh. Betul kok tidak? Terus tiba-tiba ada masalah. Ada masalah kan Tuhan ku mau kita mengampuni. Tuhan bilang, ampuni dia. Banyak orang tidak mau. Banyak orang merasa, aduh, saya mau ampuni dia, setiap kali ingat ame itu. Tuhan suruh kita, tapi kita tidak pernah alami. Banyak. Itu perasaan saudara bagaimana? Kalau Tuhan mau dan saudara tidak mau. Mengampuni itu 2 paket, 1 paket dengan 2 hal. Mengampuni itu 1 paket dengan pengampunan itu 1 paket dengan pendamaian. Ada orang mau mengampuni tapi tidak mau berdamai. Ada yang mau berdamai tapi tidak mau mengampuni. Saya kasih contoh saja. Yang mau mengampuni tapi tidak mau berdamai itu dia selalu bilang begini, Pak Pendeta, untuk marah saya tidak marah. Untuk marah saya tidak marah. Kau mau marah bikin apa? Kita sutua-tua begini. Kalau dia mau datang juru mata buka. Tapi untuk saya yang maaf sama maaf. Pernah alami begitu kok? Itu mau mengampuni tapi tidak mau berdamai. Ada yang terbalik. Mau berdamai tapi tidak mau. Contoh, itu banyak terjadi di anak-anak. Jadi kalau ada dia bapak yang bikin begitu, berarti dia bapak itu ke anak-anak. Anak-anak kecil ini, kalau main kelereng, kau bertengkar, berkelahi, don subah marah dia bapak bilang, damai. Ini yang kau saudara. Ini kau saudara. Ayo damai. Itu dia pun cara serontangan itu lain. Tangan pi muka, kepala pi. Cium.
Cium, ini yang kau sudah cium. Oh itu dia cium itu. Mau berdamai tapi tidak mau. Pernah terjadi di Sabu kok tidak yang begitu? Di Liaya ada kok tidak? Dia majelis atau jemaah? Jadi banyak kali orang yang tidak penuh dengan damai sejahtera itu dia bikin pencitraan saja. Jadi kelihatan ada baik-baik, kelihatan ada damai-damai, kelihatan ada enak-enak, padahal tidak. Di muka orang dong sengaja berdamai, kau rasa tidak ada masalah. Nanti pula baru orang tanya, sudah damai? Damai. Nah saudara begitu baru saudara bicara tentang roh ini. Jelas Sutiga. Satu tadi apa? Kasih. Dua. Sukacita. Tiga. Damai sejahtera. Empat. Kesabaran. 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 Saya mau kasih tahu saudara, sabar yang dimaksudkan dalam Alkitab itu tidak berkaitan dengan menunggu waktu selesai. Sabar tidak berarti menunggu waktu selesai. Tertahu waktu habis jam berapa khotbah ini? Bukan itu. Sabar bukan itu. Sabar itu berkaitan dengan tetap di dalam proses. Kalau anak-anak diperhatikan oleh orang tua, difasilitasi oleh orang tua, terus ada perintah, hai anak-anak, hormatilah ayahmu dan ibumu. Oh itu gampang. Orang tua ada perhatikan, harus hormati gampang. Tapi konteks di mana Paulus ada adalah sebuah konteks di mana kadang-kadang ada orang tua yang jual dia pun anak laki-laki sebagai budak, yang anak perempuan dijadikan